Hey kid, don't ever let them get inside your head. Diam-diam bergerak tanpa suara, itulah gaya Patrick Kluivert tenang di permukaan tapi penuh arah di dalam strategi. Padahal Erick Thohir sempat menegaskan bahwa tak ada rencana menambah kekuatan baru dalam waktu dekat. Namun Kluivert justru membuat langkah mengejutkan dalam kunjungannya ke Inggris. Ia tertangkap duduk berdampingan dengan Pascal Struijk. Bek Leeds United yang sudah lama dihubungkan dengan timnas Indonesia ini bukan lagi kode halus, terlalu jelas untuk diabaikan. Sebuah bocoran besar dari proyek senyap PSSI yang rupanya masih terus berjalan di balik layar. Dan Struijk bukan satu-satunya. Ada nama-nama lain seperti Milan Manhoef, juga kabarnya tengah masuk dalam radar Kluivert, seolah jadi juru runding. Diam-diam membangun koneksi personal, menawarkan visi masa depan bersama Garuda. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya strategi Kluivert? Dan bagaimana ia membuka rahasia besar PSSI? Sebuah kejutan memang sudah menjadi ciri khas PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir di balik layar. Banyak hal telah dikerjakan secara senyap, dan ketika waktunya tiba, semua muncul ke permukaan bak kejutan, yang bahkan lawan pun tak siap untuk mengantisipasi. Salah satu ciri khas paling menonjol pemain diaspora, ya dalam beberapa laga terakhir, komposisi skuad Garuda kerap menghadirkan wajah baru, yang sebelumnya tak banyak dibicarakan. Di match day Maret 2025 misalnya, aura kejutan sempat mengguncang kubu Australia. Meski pada akhirnya strategi belum sepenuhnya berjalan mulus di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert. Akan tetapi, benih dari apa yang sedang dibangun sudah mulai terasa. Dan saat menghadapi Bahrain, itulah momen di mana potensi pemain diaspora benar-benar terlihat. Nama-nama seperti Joey Pelupesi turun dengan performa yang menjanjikan. Mereka tampil seolah sudah lama menyatu, saling mengisi, saling menutup, dan sesekali membuat lawan bingung. Termasuk Dragan Talajic yang terlihat kewalahan menebak arah serangan timnas Indonesia. Namun seperti biasanya kejutan itu tak pernah diumumkan dari jauh-jauh hari. Erick Thohir seolah paham bahwa semakin sedikit informasi yang keluar, semakin besar efek kejutan yang bisa diberikan. Tak heran ketika ditanya soal potensi tambahan pemain naturalisasi untuk matchday Juni melawan China dan Jepang. Jawabannya tetap tenang, nyaris datar. Belum ada rencana. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada. Saat ini kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang sudah ada, tegas Erick Thohir kepada awak media di Bali. Jelas saja ini jauh dari perkataan beliau sebelumnya, yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas persaingan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan di sisa babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik juga tahu di balik ketenangan itu bisa saja badai tengah disiapkan. Karena bila sejarah yang jadi acuan di era ini, bukan 1-2 kali kita dikejutkan oleh nama baru yang tiba-tiba muncul di daftar line-up timnas Indonesia. Dan benar saja, tak butuh waktu lama hingga publik kembali dikejutkan oleh gerak senyap dari tim kepelatihan. Kali ini kejutan itu datang dari tribun penonton. Sebuah laga Championship Inggris, sebuah pertandingan biasa di atas kertas, Leeds United menghadapi Oxford United. Tapi bukan hasil pertandingan yang jadi sorotan, melainkan siapa yang duduk di tribun kehormatan. Tertangkap kamera Patrick Kluivert, Danny Lanzaat, dan Jordi Cruyff tampak duduk berdampingan dengan seorang pemain bertahan yang sudah lama masuk radar timnas, yaitu Pascal Struijk. Tak ada kata, tak ada pengumuman resmi. Namun bahasa tubuh mereka berkata, banyak sebuah kedekatan yang terlalu natural untuk disebut. Kebetulan senyum yang tampak seperti obrolan ringan, namun mungkin saja membahas hal besar soal masa depan Struijk bersama timnas Indonesia. Kebetulan saja atau cuma mukanya mirip? Tentu tidak. Lihatlah story dari Danny Lanzaat serta story dari Pascal sendiri. Menunjukkan bagaimana keduanya mengambil video dari sudut pandang yang sama, yaitu dengan duduk di tribun atas dari lorong pemain dan tepat di tengah-tengah tribun. Dan diketahui Pascal memang sedang cedera, sehingga tak dibawa oleh skuad Leeds United. Jika Pascal Struijk berhasil dinaturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, maka dipastikan pemain berdarah Indonesia dari kakek dan neneknya akan menjadi pemain skuad Garuda pertama yang bermain di Liga Inggris. Leeds United resmi memenangkan tiket ke Liga Premier musim depan setelah absen 2 tahun
Pencapaian manis asuhan pelatih Daniel Farke setelah meraih kemenangan 6-0 atas Stoke City dan penyelamatan dari Burnley membantu tim berjuluk The Whites the Peacocks secara meyakinkan mengamankan tiket promosi. Penyerang Joel Pirou menjadi bintang pertunjukan dengan mencetak 4 gol, mencetak rekor hat-trick tercepat dalam sejarah Leeds. Ini adalah hari yang luar biasa. Saya sangat bahagia dan hanya ingin menikmati momen ini, kata pemain bertahan Junior Firpo. Mantan pemain muda Manchester United, Largi Ramazani menjadi pusat perayaan. Dia memegang mikrofon untuk mewawancarai rekan satu timnya, menari dan mengenakan kacamata hitam dalam suasana gembira. Mikrofonnya tidak berfungsi kawan, pemain seperti Manor Solomon dan Ethan Ampadu ikut serta dalam semangat kemenangan, kata Patrick Bamford. Di luar Elland Road, ribuan penggemar berkumpul dengan suar, memanjat gedung, dan menyanyikan lagu kemenangan. Suasana perayaan menyebar di mana-mana, dengan sorak-sorai kemenangan yang riuh. Pelatih Daniel Farke, yang membawa tim kembali ke Liga Primer, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Saya tidak dapat menemukan kata-kata yang cukup untuk mengungkapkannya. 94 poin saat ini adalah hal yang luar biasa. Para pemain dan penggemar sama-sama pantas mendapatkan sambutan, katanya. Farke menambahkan, jalan kembali tidaklah mudah. Menstabilkan tim setelah degradasi, menghadapi kehilangan pemain penting, dan mengatasi mimpi buruk, degradasi bukanlah hal yang mudah. Saat ini, saya hanya ingin minum bir demi bir, sampanye demi sampanye, dan tidak ingin ada yang mengganggu saya tentang sepak bola selama beberapa hari ke depan, ungkapnya. Dengan 89 gol dalam 44 pertandingan Championship, Leeds United telah membuktikan diri sebagai tim paling menghibur di divisi tersebut. Ini juga merupakan promosi kedua klub tersebut sejak musim 2019-2020 dan kali ini merupakan hasil yang sepenuhnya pantas. Setelah 44 pertandingan musim ini, Leeds United berada di puncak klasemen Championship. Sementara itu, Liga Premier telah menetapkan bahwa dua tim akan terdegradasi ke Championship musim depan, yakni Southampton dan Leicester City. Lolosnya Leeds United ke Liga Premier akan mengangkat nama Pascal Struijk yang digadang-gadang menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Bergabung dari Ajax Amsterdam, back Leeds United ini tertangkap kamera bersama Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan Jordi Cruyff duduk berdampingan. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, namun pindah ke Den Haag pada usia 3 tahun. Ia merupakan keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda, dan karena itu ia memenuhi syarat untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional.